lagi punya budget di bawah 550 juta, pengen punya mobil mewah yang kilometernya masih sedikit, kali ini Angel ada stok unit baru yang ada di Autovel. Tapi sebelum Angel kasih cuplikannya, pastinya kalau udah like, comment, share, dan subscribe channel ini dulu, dan jangan skip video sampai habis. Oke, kali ini di Autovel lagi ready stock untuk Mercedes-Benz E300 ini yang AMG line ya, udah tipe tertinggi, tahunnya di 2013. Kalau kalian lihat sekilas dari eksteriornya, ini bener-bener kondisinya masih mulus banget. Walaupun tahun dari 2013, tapi mobilnya benar-benar terawat banget. Dari bagian depannya dulu ya, kita bahas nih. Untuk tahun 2013, kalian bisa lihat ya, ini desain Mercedes-Benz-nya. Nah, ini untuk bagian lampunya ya, untuk E300 tahun 2013 ini. Dia modelnya masih bulat ini, jadi emang lampunya belum LED, tapi di bagian bawahnya dia udah dilengkapi sama DRL ya. Untuk bagian grill tengahnya dia pakai Elson-Lease Chrome nih di bagian tengah sini, dan untuk emblem Mercedes-Benz-nya itu dia masih modelnya nimbul di atas gini ya, kalian bisa lihat nih. Untuk ground clearance, karena ini mobil sedan, jadi nggak heran ya kalau emang bagian bawahnya tuh agak pendek, ini cuma sekitar 1 jengkal aja. Jadi mungkin yang kalian rumahnya banyak polisi tidur atau garasinya ini harus pelan-pelan ya supaya nggak gesek di bagian bawah. Sekarang kita coba cek aja ke bagian mesinnya ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk bagian mesinnya ya. Untuk Mercedes-Benz E300 AMG tahun 2013 ini dia cc-nya di 3000 pakai mesin V6. Memang untuk cc-nya juga besar ya, tenaganya juga besar banget pastinya. Dan untuk kondisinya kalian nggak perlu khawatir karena mobil ini benar-benar terawat, ada service recordnya juga di Mercedes-Benz. Dan kita selalu menjamin mobil di Autofam itu bebas dari banjir, tabrak, kilometernya asli. Nanti kalian juga boleh bawa general check up ke Mercedes-Benz. Di bagian atasnya udah dilengkapi peredam dan di bagian penyangganya dia sudah hidrolik ya. Sekarang kita lanjut aja ke bagian sampingnya ya. Lanjut untuk bagian sampingnya, untuk Mercedes-Benz E300 ini emang mobilnya lumayan panjang ya, kalian bisa lihat. Karena mobilnya panjang, nanti juga di bagian belakangnya tuh akan terasa lebih luas gitu ya. Tapi sebelum kita bahas ke belakangnya, kita lihat dulu dari bagian bannya. Untuk bannya ini dia pakai ukuran di 245/40, untuk ringnya di ring 18. Untuk velgnya velg ini ya, palang 5 ya, dia velg AMG. Terus di bagian spionnya dia udah dilengkapin sama lampu sen, dan ini udah retract juga. Di bagian atasnya lengkap sunroof dan panoramik, tapi untuk detailnya nanti kita bahas aja dari bagian interiornya. Tangki bensin ada di sebelah kanan. Kalau untuk posisi mobil terbuka, ini tinggal dibuka aja ya. Tapi aman banget kok. Kalau mobilnya kekunci ini nggak akan bisa dibuka. Nah itu untuk spionnya dia udah retract ya. Sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya. Lanjut ya, untuk bagian belakang dari Mercedes-Benz E300 AMG ini model E300 yang lama ini emang dia tuh lebih kotak ya. Di bagian belakangnya ini ada emblem Mercy-nya, terus itu ada emblem E300. Sekarang untuk bagian bagasinya kita bisa buka aja ya. Ini untuk bagian bagasinya dia cukup luas ya, sampai situ benar-benar besar banget bagian bagasinya. Ban serep juga masih lengkap, nih ada di bagian bawah sama kunci-kuncinya segala macam, dongkrak juga masih lengkap. Dan untuk nutupnya ini udah power back door ya, jadi tinggal dipencet aja dia udah otomatis buat nutup. Untuk bagian eksteriornya udah cukup, sekarang kita coba cek ke bagian interiornya yuk. Kira-kira bakal semulus eksteriornya apa enggak? Oke, sekarang kita udah di bagian interiornya ya. Dan untuk E300 ini dia interiornya tuh hitam, jadi ini black on black. Eksteriornya hitam, interiornya juga sama hitam. Dari bagian kursinya dia udah leather seat, jadi joknya sudah kulit dan
untuk kursinya dua-duanya sudah elektrik dan memory seat. Untuk pengaturannya ada di bagian door trim. Kalian bisa atur di sini ya. Ini untuk maju mundurnya, terus untuk headrestnya ini semua ada di bagian door trim sini. Dan untuk memory seatnya juga ada di bagian sini. Tulisan 1, 2, sampai 3. Kalau kalian mau atur yang lainnya, nih ada di bagian sini ya. Ini biar kelihatan. Ini kalian bisa atur di sini juga. Dan di sini untuk pengaturan kacanya, 4 kaca ini sudah auto semua. Ada pengaturan spion yang udah retract dan sudah elektrik. Dan di bagian bawahnya ini dilengkapi sama door pocket dan ada tuas buat buka bagasi belakangnya ya. Di sebelah kanannya ini untuk pengaturan lampu, lampunya dia udah auto juga. Tombol start stop engine ada di sebelah kanan karena kuncinya sudah keyless. Dan di sini ada ini untuk rem tangan ya. Ini kalau kalian tarik itu untuk rem tangan. Kalau mau buka kap mesin ada di bagian bawah sini yang tuas warna merah. Next ke bagian setirnya. Untuk setirnya dia udah dilapisin kulit juga. Ini juga nggak licin ya waktu nyetir. Dari bagian kirinya ini ada pengaturan untuk ini MID-nya ya. Tuh kalian bisa lihat di sini. Untuk kilometernya pun ini antik banget. Tahun 2013 kilometernya baru berjalan di 9.700. Ada service record dan kita jamin kilometernya asli bukan kiriman ya. Ini asli kilometer ya, bukan miles. Pokoknya ini benar-benar antik banget dan kondisi interiornya juga masih bagus banget. Di sebelah kanannya ini kalau kalian sambungin ke ini ke head unitnya untuk Bluetooth, ini bisa buat angkat telepon, record telepon, sama untuk pengaturan volumenya ya. Pengaturan setirnya dia udah elektrik juga dan sudah tilt dan teleskopik. Personally ada di bagian sebelah kanan. Transmisinya automatic. Kalau untuk bagian kirinya ini untuk wipernya dan lampu sen ya. Di sini ada lengkap juga dengan pedal shift. Next ke bagian tengahnya nih. Untuk bagian tengahnya nih ya, dari head unitnya tuh emang masih kecil dan ini nggak touchscreen ya. Jadi pengaturannya ada di bagian tengah sini. Kalian bisa lihat untuk pengaturan radio, preset, info dan lainnya semua ada di tengah sini. Untuk backnya ada di sebelah kiri dan untuk volumenya ada di tengah sini. Kalau mau di on off-nya tinggal dipencet aja nih on sama off-nya. Di bagian bawahnya ini ada tombol yang kiri ini untuk kray belakang ya. Jadi kray belakangnya itu udah elektrik. Ini buat naikin sama turuninnya sama, jadi ada di bagian belakang situ yang paling belakang. Ini posisinya kan udah naik ya, kalau dipencet sekali, nah dia otomatis turun kayak gitu. Untuk pengaturan AC-nya dia juga udah dual zone, jadi bagian kiri dan kanan bisa diatur. Ini untuk temperaturnya, untuk fan-nya ada di bagian tengah sini. AC-nya juga masih dingin ya. Nah, ini masih dingin pokoknya. Ada 2 cup holder, ada pemantik dan ada asbaknya juga. Di tengah sini ada console box. Kalian bisa colok untuk USB juga. Di bagian atasnya ini ada sun visor. Untuk sun visor dia udah dilengkapin kaca dan lampu yang sudah otomatis. Kalau kalian buka kacanya, bakalan nyala juga lampunya. Kalau masih kurang terang, bisa nyalain aja lampu yang ada di tengah sini ya. Ini untuk lampu tengahnya bisa kalian nyalain. Jadi lebih terang. Dan di bagian atasnya untuk E300 ini dia udah lengkap dengan sunroof dan panoramik ya. Ini kita coba buka. Untuk sunroof dia cuma di bagian depan aja ya. Jadi untuk bagian belakangnya itu nggak bisa dibuka. Untuk nutupnya sama, tinggal diklik sekali aja dia udah bakalan otomatis buat nutup. Sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya. Oke, sekarang Angel udah di bagian belakangnya ya. Kadang Angel suka dari seri E itu belakangnya luas ya. Jadi sebenarnya ini bisa duduk 3 orang. Cuman kalau 3 orang dewasa yang duduk di sini pasti yang tengah agak kurang nyaman karena ini tengahnya tuh nimbul gini ya. Tapi untuk bagian legroomnya kalian bisa lihat ya, ini masih ada 1 jengkal dan untuk headroomnya pun masih 1 jengkal ini. Bener-bener nyaman banget duduk di E300 ini. Bagian belakangnya juga nggak terlalu tegak ya, walaupun ini udah nggak bisa dimundurin lagi. Ini udah yang maksimal, tapi untuk posisi duduknya benar-benar nyaman. Di bagian door trimnya, pengaturan kacanya sama ya, dia udah auto, dilengkapi juga sama door pocket, ada speakernya, dan di sini ada tray belakang. Jadi kalau misalnya silau bisa dinaikin, itu bisa dinaikin kayak gitu. Dan lampu bacanya dia ada di bagian tengah sini. Ini untuk lampu baca. Dan ada panoramic roof-nya ya, nggak bisa dibuka, yang bisa dibuka cuma di bagian depan aja. Dan di sini ada pocket belakang dan ada kisi AC tengahnya juga ya, dia ada di bagian bawah sini. Tapi untuk pengaturannya tetap dari depan, di bagian belakang ini cuma bisa dibuka tutup aja. Dan ada power outlet 12 volt.
Di bagian belakangnya lagi tuh ada tray ya, tray yang tadi Angel tunjukin buat buka sama tutupnya, naik sama turuninnya yang udah elektrik. Oke, jadi gimana nih guys? Kalian udah lihat ya untuk review Mercedes-Benz E300 tahun 2013 ini. Buat kalian yang penasaran sama pajak per tahunnya ini sekitar 9 jutaan, tapi masih panjang sampai 2023. Dan untuk harga cashnya kita buka sekitar 525. Untuk harga pastinya kalian bisa langsung aja cek di website kita di www.autofirm.net ataupun bisa langsung hubungi ke nomor Angel di 013 8787 6800. Nanti Angel garansi